Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Saudaraku, marilah kita teduh sejenak untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kudus dan mulia, segala puji dan syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami di dalam kasih-Mu. Ampunilah dosa kami menurut kehendak-Mu yang sempurna. Kami percaya saat ini Roh Kudus memimpin dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan hikmat dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati, ada sebuah iklan yang mengatakan seperti ini. Pakai baju putih, ada aja cobaannya. Tenang, pakai deterjen ini. 2 kali pemolanya cepat, baju putih makin putih. Saudara, kalimat itu mengingatkan kita bahwa menjaga pakaian putih tetap bersih bukanlah perkara mudah. Saudara, pasti punya pakaian putih kan di rumah? Kita tahu betapa sulitnya saat mencuci pakaian yang berwarna putih. Sedikit saja terkena lumpur, debu, atau noda makanan, warnanya langsung berubah. Karena itu, mencuci pakaian putih memerlukan perhatian khusus. Baik air yang bersih, sabun yang baik, bahkan terkadang perlu pemutih agar kembali cemerlang. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi selain itu, Tuhan menghendaki agar kita juga menjaga kekudusan di dalam kasih dan kehendak-Nya. Dan untuk menjaga kekudusan itu tidaklah mudah. Setiap hari ada saja noda yang berusaha menempel dalam hidup kita. Baik itu perkataan yang tidak baik, kemarahan, iri hati, ketidakjujuran, keserakahan, atau berbagai godaan lainnya. Dunia di sekitar kita seringkali membuat dosa terlihat biasa dan wajar. Karena itulah Paulus mengajak jemaat Korintus untuk terus menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Jika pakaian putih memerlukan air dan sabun yang baik untuk dibersihkan, maka kehidupan kita pun memerlukan firman Tuhan dan karya Roh Kudus untuk membersihkan hati dan membimbing langkah kita. Kekudusan bukan sesuatu yang terjadi sekali lalu selesai, melainkan sebuah proses yang terus dikerjakan setiap hari dalam takut akan Allah, yang lahir dari ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati yang nyata dalam pertobatan yang sejati. Saudara, inilah nilai kerajaan Allah yang perlu terus kita hidupi. Kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita tidak hanya membuat kita meninggalkan dosa, tetapi juga menggerakkan kita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi sesama. Orang yang hidup dalam kekudusan akan berusaha berlaku jujur, memperlakukan sesama dengan adil, menolong yang lemah, dan membawa damai dimanapun ia berada. Karena itu, hari ini marilah kita memeriksa hati kita. Adakah noda yang mulai menempel dalam kehidupan kita? Datanglah kepada Tuhan, sebab kasih Kristus sanggup membersihkan dan membarui kita. Semakin dekatlah kepadanya, semakin nyata pula kekudusan, keadilan, dan kesejahteraan Allah yang terpancar melalui hidup kita. Milikilah hati yang bersih, taat pada firman Tuhan, tekun dalam doa. Tuhan menolong dan memampukan kita melalui karya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami
untuk terus menyucikan diri dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ini seringkali ada noda dosa yang masih melekat dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Karena itu ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Perbaharuilah hidup kami melalui firman-Mu dan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semakin bertumbuh dalam kekudusan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi serupa dengan dunia ini. Tolong dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan-Mu. Kami hanya berserah, percaya dan mengandalkan akan kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa memberkati hidup kami. Kiranya kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami akan terus menggerakkan kami untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dimanapun kami berada. Ajarlah kami ya Tuhan untuk hidup jujur, mengasihi sesama, menolong yang membutuhkan, membawa damai dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sertailah langkah kami sepanjang hari ini, keluarga, pelayanan, pekerjaan, pergumulan yang kami hadapi, pendidikan kami, maupun segala pengharapan kami. Jagalah kami dalam kesehatan, sembuhkan dan pulihkan kami yang sakit. Berikanlah kami ya Tuhan, perlindungan, keselamatan, penyertaan-Mu yang sempurna dalam segala kerja dan karya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.